kalau suamiku tidur tuh harus pakai AC dan pakai kipas beberapa. Iya. Sedangkan dirimu Sedangkan nggak aku begitu kalau misalnya kena dingin. kipas angin tuh masuk angin. Iya, tapi setelah menikah, karir sebagai artis akan tetap dilanjutkan ya, Pak? Dia nggak pernah ngasih direction, aku harus gini, aku harus gitu. Dia lebih banyak nanya, apa yang bikin kamu happy? Wow. Jadi kadang aku bahas kayak, apa aku ini ya break dulu ya dari kerjaan. Pasti orang pengen tahu tentang Pevita setelah menikah kayak seperti emak-emak pada umumnya. Apa tuh? Pakai daster di pagi hari, kemudian masak gitu, kemudian ya mengurus urusan rumah tangga. Lumayan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi bersama Habib with the Beauty yang dipersembahkan oleh Zeb, dan kali ini bareng Pevita Pierce. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pevita, kalau aku ya pertama kali nih ketemu dengan Pevita Pierce, sama Wulan Guritno juga di Zeb, di konten ini itu pertama kali ketemu. Karena memang kayaknya tidak ada momentum yang bikin kita ketemu sih ya. Bener. Iya kan? Kita belum pernah ketemu langsung, tapi kalau aku sendiri udah sering ngelihat Habib di mana-mana. Karena aku lihat, lihat Habib bikin konten sama Onat juga. Iya. Waktu itu sempat ketemu Onat juga, aku cerita-cerita itu lucu banget konten lo yang ngediscuss banyak pertanyaan-pertanyaan yang absurd iya. Dan sudah pasti absurd kalau sama anak. Paling absurd juga aku lihat AI-nya Habib yang meluk Yesus ya? Iya, itu aku iya. Karena Yesus versi AI itu bukan saya sih, netizen yang bilang katanya mirip saya. Oh, iya. gitu. Makanya jangan-jangan aku kalau bercermin tuh kadang jangan-jangan saya juru selamat Anda. Oh. Enggak. Nah, kalau aku nonton dan yang terngiang-ngiang itu Pevita Pierce di tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi Hayati. Jadi Hayati itu bahkan salah satu scene yang tentu paling memorable, itu aku sampai nyaris hafal scene itu. Oh iya? Oke, coba kita latihan. Coba ya. Iya, coba. 2 bulan tergeletak, merintih, menangis, memohon dikasihani. Kau datang dengan tangan berinai. Kau katakan, aku miskin, kau miskin. Hidup tidak akan baik-baik saja tanpa uang. Terus, ya kira-kira gitulah. Itu belum hafal dong, belum nyampe akhir. Belum hafal. Tapi paling tidak bayangin itu scene yang memorable banget sampai aku tuh bisa menghafal itu. Keren. Bagus. Itu scene yang ini banget kan? Iya. Scene seperti itu satu kali atau beberapa kali take selesai atau memang akan sangat sulit, Pev? Yang adegan itu kalau nggak salah kita one take oke. One take oke. Sepanjang itu. Sepanjang itu untuk yang adegan itu, karena kita udah latihan banyak sebelum kita mulai syuting sama Junot juga, sama sutradara juga, Pak Sunil Soraya, dan kita persiapan cukup matang. Jadi pas udah on set, kita masing-masing aktor, Junot udah bawa dengan bekal emosinya. Aku juga. Jadi pas action langsung semua drama ditumpahkan di situ. Dan itu one take oke langsung. One take oke kalau nggak salah ya, seingat aku. Karena aku ingat pas cut, akhirnya aku sama Junot, aku langsung bilang itu thank you banget. Karena energi yang dia kasih itu kerasa banget, sehingga buat aku ngejawab sebagai Hayati juga jadi makin gampang. Dan akhirnya itu jadi scene yang memorable banget ya. Iya. Sampai sekarang pun kalau misalkan aku nonton tenggelamnya kapal Van der Wijk juga aku kadang nangis. Iya. Jadi awal-awal kayak apa sih ngeliatin diri sendiri, tapi lama-lama karena dialognya itu Hamka menuliskan dengan begitu indahnya, very poetic juga. Jadi pas nonton
hilang ke bawah suasana, ke bawah dialog dan juga ke bawah karakternya. Iya. Itu scene menjelang akhir, sama juga yang poetik itu scene ketika pertama kali ketemu Engku Zainuddin saat sakit tuh. Oh, Iya kan? itu sedih banget. Nunjukin Tangannya udah berinai. Sudah berinai. Sudah kepunyaan orang lain. Haram untuk aku menyentuhnya. Haram. Pergi semua. Betul. Nah, di Indonesia itu orang kadang masih tidak banyak yang tahu bahwa maksudnya pacaran tuh itu. Pev. Pacar maksudnya gitu. Pacaran itu artinya memakai pacar. Oh. Karena kalau tradisi di kampung-kampung itu memakai pacar atau disebutnya pacaran, artinya dia sudah punya pasangan. Udah punya kekasih. Sudah punya tunangan. Tunangan. Jadi perempuan yang bertunangan, dia itu dikasih pacar. Makanya akhirnya dia disebutnya pacaran. Kenapa? Sebagai penanda bagi cowok-cowok di luar sana bahwa dia sudah kepunyaan orang lain. Karena kalau dalam Islam, seorang yang sudah bertunangan dengan orang lain, dia tidak boleh diserobot. Jadi selama dia masih bertunangan, nggak boleh ada yang menjalin cinta dengan dia. Nah, kayak di sana, sudah pacaran. Jadi pantang saya untuk menyentuhnya, untuk mencintainya, untuk masuk ke dalam kehidupannya sebagai kekasih. Wah, jadi belajar hal baru. Karena kan berinai itu kan pakai pacar itu kan? Iya, berinai itu pakai pacaran kan. Karena kan itu kayak jadinya orang nggak perlu ngejelasin lagi. Dan biasanya ditaruh di tangan, karena tangan kan bukan aurat kalau dalam Islam bagi perempuan. Jadi langsung kelihatan, oh udah berpacaran, jadi nggak bisa dideketin lagi. Oh udah berinai, pantang saya untuk masuk ke dalam hatinya. Jadi the real pacaran tuh seperti itu sebenarnya. Karena kalau pacaran pada umumnya yang kita pahami, itu kan tidak ada kekuatan kalau dalam Islam. Dia masih boleh diserobot, boleh menjalin cinta dengan yang lain. Karena nggak ada kekuatan hukumnya kalau dalam Islam. Nah, jadi tahu Pevita di sana. Dan itu khawatir nggak, Pev? Itu kan scene-nya setelah Engku Zainuddin ngomong panjang, terus Pevita masuk. Khawatir nggak? Ini udah Engku Zainuddinnya, tiba-tiba gua masuk, gua yang bikin retake kan PR banget tuh pasti. Justru pada saat itu aku nggak sabar buat masuk, karena nggak tega ngelihat Zainuddin udah tergeletak, apalagi pada saat itu kan Hayati emang masih mencintai Zainuddin, hanya saja karena situasi dia nurut sama keluarga, dia patuh aja ngikutin tradisinya gitu. Jadi waktu take tuh kayak ngelihat Zainuddin udah setengah gila itu tuh kasihan banget. Aku pengen cepet-cepet kayak Zainuddin. Dan walaupun tangannya udah berinai ya. Jadi justru nggak ada rasa nggak teganya. Dan pada saat syuting tuh semua kerasa real banget sih dengan setnya, dengan semua aktor-aktor yang ngasih terbaik juga. Tapi nggak kerasa itu tuh tahun 2000. Iya, itu udah lama banget. 12 kan? Ya, 2003. Dan itu dari 2000, sejak novelnya dulu Buya Hamka emang udah populer di zamannya kan, novel itu. Nah, Bev, kalau akhirnya kan kamu menikah. Iya. Di dunia nyata atau kita masih bahas film? Oh iya, di dunia nyata. Iya. Berarti 2024 ya nikahnya? Nikah, iya, Oktober 2024. Oktober 2024, berarti masih beberapa bulan yang lalu dong? Masih, iya, beberapa bulan. Resepsi baru di Januari kemarin. Di Januari kemarin? Nikah dan resepsinya di Malaysia? Di Malaysia. Dengan orang Malaysia ya? Orang Malaysia, iya. Dan namanya? Namanya Mirzan. Mirzan? Iya, Mirzan. Tapi katanya dipanggilnya? Nama lengkapnya Mirzan Mirsadik Habib. Oh, tapi Habibnya di belakang di ya? Belakang, bukan iya. Di depan. Kalau di Malaysia itu, ini juga unik, aku belajar kalau misalkan nama aku di sini gitu, namaku kan Pevita Cleo Aileen Pierce. Nah kalau misalkan di Malaysia itu masih pakai bin atau binti.
Oh, iya. Jadi namanya itu satu, terus ada bin nama orang Iya, tuanya, nama orang nama tuanya. bapaknya, atau binti Iya. gitu. Ya, karena kan Islam di Malaysia itu kuat sekali kan. Terus sudah menjadi tradisi seperti Islam di Indonesia, Islam Melayu lah disebutnya. Aku juga dulu gitu. Aku Husin bin Ja'far Al-Hadar. Al-Hadar itu marga, Ja'far itu nama ayah, Husin namaku, bin. Kalau perempuan biasanya binti. Binti, iya. Kalau dirimu tuh nama memang dari kecil itu, Pevita, Iya, Pevita, Cleo, Clio, Aileen, Pierce. Pierce. Iya. Nama orang tua? Bramwell, Berarti binti Bramwell. Bin. Agak susah ya. Nama- Pevita binti Bramwell itu Kemarin kayaknya iya. udah pas mau nikah kan ada saya terima Iya. nikahnya Pevita binti. Binti Bramwell. Nah, namaku itu Pevita Cleo Aileen Pierce, nama papaku Bramwell James Leonard Pierce. Oke, kayaknya Jadi kemarin- itu kalau ditaruh binti di tengah, bintinya jadi introvert tuh. Saya siapa? Kenapa dikelilingi bahasa-bahasa yang jauh dari saya ini? Iya. Karena keturunan mana aja? Pev? Aku Inggris Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Banjarmasin, iya. Dari mama Banjarmasin, dari papa dari Inggris. Inggris Wales. Ya. Oke. Tapi aku habis ngambil DNA tes yang Dan akhirnya dan hasilnya aku ada India, ada keturunan India 2%, ada keturunan Papua 5%. oke. Terus ada Bukan DNA tes yang di TikTok kan? yang mana? Itu ada kan tren-tren DNA tes. Aku pernah bikin ikutan tren DNA tes. Iya. Oh, yang filter, di TikTok, yang cuma filter. Oh, enggak, Dan itu aku nggak ada Arabnya sama sekali. Dan orang percaya bahwa itu DNA tes beneran. Jadi, wah, Habib kok nggak ada Arabnya? Jangan-jangan Habib memang bukan Arab nih, ngaku-ngaku. Kata. Padahal dia cuma filter yang random gitu. Filter random aja. oke. Jadi mereka bilang, wah itu beneran ya? Aku cuma, mohon maaf, blok. Kayak gitu. Enggak, aku beneran yang ngambil tes Iya, ngambil pakai sampel ludah saliva, ya? iya. Iya. Terus dimasukin, dikirim ke US. Itu Iya. kenapa? Buat seru-seruan aja? Iseng aja karena kan aku campurannya banyak. Jadi mau lihat kira-kira roots-nya aku tuh apa aja sih. Dan Ada dominannya akhirnya apa, Pev? dominannya Filipino, Malaysian, Indonesian itu 40%. Habis itu Inggris, Scandinavian itu 20%, 20%. Habis itu ada India, ada Afrika, ada Papua. Papua. Iya. Yang dominan justru DNA ibu ya? Ibu, iya, Ibu. yang dominan. Dan emang secara karakter, secara kepribadian, kamu ngerasa bahwa yang lebih dominan aspek ibunya? Actually, sekarang thinking about it, iya sih. Iya. Nggak pernah kepikiran ternyata ya juga genetik aku 40% dan kayaknya aku lebih mirip sama mamaku. Banjar berarti ya? Banjarmasin. Banjarmasin. Tapi aku belum pernah ke sana. Belum pernah ke Banjarmasin malah. Aku baru beberapa waktu lalu pas haul guru sekumpul ke Banjar. Itu tepatnya sih di Martapura itu. Itu gila radius 5 km itu udah penuh orang duduk. Jadi ada jutaan orang duduk. hadir haul guru sekumpul itu. Oke. Itu salah satu inilah momen paling besarnya di Banjar. Wow. Jadi orang Banjar tuh dari berbagai baik itu Kalsel, Kalimantan Selatan maupun Kaltim Kalimantan Timur itu setiap hall guru sekumpul itu hadir di Martapura sana. Oh. Dan itu radius 5 kilo itu udah full orang duduk. Radius 20 kilo itu udah macet jalanan bahkan untuk sepeda motor dan itu makanan minuman gratis di sana untuk orang mencari keberkahan dari guru sekumpul itu. Wow. Kapan-kapan pas momen itu ke Banjarmasin seru tuh.
Penasaran, aku jadi pengen Iya. lihat langsung sih. Sama sekali belum pernah ke Banjarmasin? Belum pernah. Pontianak udah, Balikpapan udah, Banjarmasin, Banjarmasin belum. Berarti dari kecil emang lahir di Banjarmasin atau Enggak, emang di Jakarta. lahir di Mamaku Jakarta? dari kecil udah tinggal di Jakarta. Oh, Tapi beberapa keluarga masih ada yang di Banjarmasin. oke. Nah, kemarin akhirnya menikah dengan orang Malaysia. Iya. Mama menikah dengan orang Inggris. Iya. Itu emang karena tradisinya begitu, sehingga kemudian tidak menganggap ada tantangan dan kesulitan menikah dengan orang yang berbeda budaya, bahkan berbeda bangsa dan negara. Atau memang karena ya mengalir begitu aja, Pak? Mengalir gitu aja sih, nggak ada spesifik, oh mau nikahnya sama orang yang non-Indonesia gitu. Dulu malah aku mikirnya, kayaknya nggak mungkin ya aku bisa sama orang yang bukan Indonesia. Karena jokesnya, internal jokesnya kita, kulinernya, terus abis itu norma-normanya gitu. Bahkan aku sering cerita volume asinya aja. Volume asi. Iya. Aku dengan istriku tuh soalnya volume asinya beda. Gitu ya? Jadi aku itu di ya 28 sampai 30 lah. Istriku itu betul-betul di 16 sampai 18. Jadi akhirnya kalau aku kebangun karena kedinginan aku naikin. Terus aku tidur enak. Istri kebangun karena kepanasan dituruni. Terus gitu aja sampai Dajjal datang tuh. Oke, berarti normal ya, karena aku juga ada Concern kayak itu. gitunya. Nah, di Malaysia itu yang lumayan, ini hal kecil sih, tapi menurut aku cukup beda sama di Indo ya. Di Malaysia itu banyak tempat yang dia udah pakai banyak AC, terus pakai kipas angin juga. Oh gitu. Kalau misalnya di Indo tuh aku sering ngelihatnya, experience pribadi aku ya, tempatnya itu antara pakai AC Atau kipas. atau pakai kipas. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Nah di Malaysia, di KL banyak tempat tuh yang dia udah ada AC, misalkan AC kaset kotak, Iya. dan di bawah AC itu tuh kipas. Oh. Gitu. Kenapa? Karena begitu panasnya gitu. Kayaknya emang kebiasaannya mereka begitu. culture-nya di sana kayak gitu. Nah, jadi di rumah kalau misalkan malam tidur, kadang tuh kalau suamiku tidur tuh harus pakai AC dan pakai kipas. Beberapa. Iya. Sedangkan dirimu Sedangkan nggak aku begitu kalau misalnya kena dingin. kipas angin tuh masuk angin. Iya. Wah, itu benar banget sih. Jadi iya, jadi aku juga ngerasain tuh rebutan temperatur. Iya. Iya. Aku bahkan sampai mengatur kasur tuh untuk itu. Jadi yang aku tuh pas di pinggir banget agar gak langsung kena AC. Istriku lah yang mau langsung kena AC gitu. Oke. Jadi, nah beda volume AC aja udah PR tuh. Karena emang ibu juga mengalami culture gap gitu dan gak ada masalah. Atau karena ya udah jalan aja begitu. Sebetulnya semua mengalir aja, jalan aja, dan banyak ketidaksengajaan juga sih. Nggak ada di planning gitu. Mau sama yang non Indonesian. Tapi emang pada saat itu ketemu sama suami aku sekarang. Beberapa tahun yang lalu ketemu, nyambung. Pandemi, kita terpisah. Begitu selesai pandemi, udah bisa traveling lagi, kita langsung ketemuan lagi, terus effortless aja semuanya. Berarti udah Dan lama ya? nggak ada yang kerasa berat gitu selama proses ngejalaninnya, walaupun banyak banget perbedaan kita, tapi nggak ngerasa itu jadi Gap ya? gap ataupun pembatas ataupun penghalang buat relationship kita. Iya, dan udah lama ya? Pep? Udah. Jadi Iya. akhirnya menikah tuh udah berapa tahun dari pertama kenal? Dari kenal tuh di tahun 2019. Oh, Iya. kirain kenalnya di Friendster gitu. 9 Enggak, oh, kayak zaman Friendster Tahun 2000, iya. enggak. Kenalnya juga langsung atau di media sosial? Langsung. Oh, ketemu langsung. Kenal langsung. Ini juga unik sih. Jadi
aku lagi syuting di Bangkok. Hah? Dan pas lagi syuting di Bangkok ada supporting actor, supporting actress yang syuting bareng aku. Terus kita jadi ngobrol, nyambung. Pas lagi syuting itu kita banyak bercanda-bercanda. Abis itu dia cerita dia dari Malaysia, dia namanya Juria. Dia bilang dia dari Malaysia. Terus aku bilang anytime lo ke Jakarta lo kabarin aja, lo stay sama gue aja gitu. Terus dia kayak, oh serius, oh ya thank you. Walaupun kalau dipikir-pikir ya, dia kan strangers ya, ngapain agak serem juga gue ngundang strangers buat nginep di rumah. Nah tapi somehow universe tuh bekerja dengan cara unik aja, yang akhirnya dia datang ke Jakarta, kita jadi temenan, aku sama Juria. Terus Juria bilang kalau ke Malaysia kabarin, gue ajak jalan-jalan. Nah terus aku tuh setiap tahun medical check up di Malaysia pada momen itu. Terus pas aku lagi ke Malaysia aku kabarin Juria. Akhirnya Juria ngajakin dinner, terus dia bilang gue ajak temen gue ya gitu. Akhirnya ketemu di situ. Temennya ini yang jadi suami. Mirzan, Si Mirza. Dipanggilnya Mirzan. Mirzan, iya. Oke. Nah, dan akhirnya ya itu ya, jodoh itu kan kadang karena persamaan, kadang karena perbedaan. Kalau karena persamaan artinya akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau karena perbedaan akan saling mengisi satu dengan yang lainnya gitu. Nah, sejauh ini apa yang jadi PR di hubungan kalian nih, Pev? Maksudnya karena perbedaan itu, perbedaan bangsa, perbedaan negaranya. PR yang paling obvious, yang paling kerasa banget itu jarak. Oh, kalian LDR? Kita nggak LDR, tapi kalau misalkan sekarang aku lagi kerja di sini, apalagi weekdays kan dia masih harus kerja. Nah kalau misalkan aku lagi kerja weekdays, aku travel nggak sama dia, yaitu apalagi baru nikah gini, kangen kan? Kangen. Nah iya, jadi biasa jarak yang jadi masalah. Dan awal kita mulai jalin hubungan pun aku di Jakarta lagi intens kerja, promosi Sri Asih, dan dia tuh tahun lalu atau 2 tahun lalu tuh dalam waktu 1 tahun 13-14 kali ke Jakarta buat visit. Jadi ya lumayan banyak pengorbanan di ketemu satu sama lain sih pas zaman masih sebelum pacaran itu ya. Dan kalau sekarang dirimu tinggal fix di Malaysia berarti? Kalau ada kerjaan aja ke Indonesia? Nah, aku sekarang masih bolak-balik nih antara di KL, di Jakarta, sama di Bali. Karena keluarga aku, kakakku itu tinggal di Bali sama keponakan-keponakan aku. Jadi dan aku juga ada project di sana. Aku bangun villa di Bali. Di Bali, di Pererenan. Namanya itu VIV. VIIV. VIIV, oke. VIV House namanya. VIV House. Jadi aku harus ke Bali untuk cek itu, pastiin semuanya aman. Jadi sekarang kalau misalkan ada yang nanya, lo tinggal di mana gitu? Bingung ya, jawabnya. Tergantung bulan ini KL, bulan depan Jakarta. Ya masih harus muter-muter lah. Iya. Tapi setelah menikah, karir sebagai artis akan tetap dilanjutkan ya, Pak? Atau ada kesepakatan dengan suami bahwa dikurangi atau bahkan udah menarik diri? Ada beberapa kan yang, apalagi kalau menikahnya dengan seorang pengusaha ya, biasanya karirnya udah ya udahlah ditinggal aja lah karir sebagai artis biasanya. Karena kan karir sebagai artis tuh kan tidak mudah ya, dan mungkin akan berat bagi seseorang yang secara frekuensi gak di sana. Contohnya aku dan istri lah. Istriku tuh bahkan gak mainan media sosial. Oh, oke. Dan agak masih bingung, gagap ketika di luar aku ketemu orang, kenal, foto-foto, karena emang gak terbiasa. Nah, ada ini gak akhirnya ya udahlah
tinggalin aja lah Iya. dunia itu. Aku bersyukur banget suami aku tuh nge-embrace karir aku secara individual dan juga profesi aku. Dia nggak pernah ngasih direction, aku harus gini, aku harus gitu. Dia lebih banyak nanya, apa yang bikin kamu happy? Wow. Jadi kadang aku bahas kayak, apa aku ini ya break dulu ya dari kerjaan. Iya. Dia nanyanya cuma, ya yang kamu mau lakuin apa? Kamu itu bikin kamu happy nggak? Iya. Kalau kamu happy, do it. Tapi jangan lakuin itu buat aku. Iya. Jangan nyampe mengorbankan diri kamu. Iya. Jadi aku bersyukur banget juga sih punya suami yang sangat suportif. Iya. Dan dari awal kita mulai kenalan, dia tahu apa yang aku jalanin. Dia beberapa kali nemenin aku kerja promo film Sri Asi dan dia Dia ikut. dia ikut. Tapi dia kan orangnya introvert banget, Iya. tertutup. Jadi dia experience juga buat dia ngelihat sisi lain dari aku, karena yang dia kenal dari aku kan kalau misalkan lagi nggak kerja beda sama yang pas lagi kerja gitu sehari-harinya. Jadi dia amat sangat support dan dia tahu itu bikin aku happy dan dia suka kalau aku berkarya. Gitu. Lah. Jadi nggak ada, alhamdulillah nggak ada ya. kendala dan jadinya bikin aku lebih sadar diri juga sih gitu. Paling aku banyak discuss visi misi relationship kita gimana, banyak discuss kayak planning relationship kita kayak gimana. Jadi semua plannya dia dan juga plan aku, kita tuh kerja sama as a team. Gitu. Apa berarti makna dan visi dari nikah bagi Pevita? Sekarang aku sama suami aku maknanya ya kita ingin mulai bersatu dan juga berkeluarga dan juga kita sekarang kerjasama berdua nih satu sama lain. Itu juga something new juga sih sebetulnya buat aku karena kan sebelumnya pas aku single aku semua mikirin buat diri sendiri aja kan gitu, nggak mikirin orang lain. Mungkin iya mikirin keluarga, tapi keluarga juga nggak banyak demanding. Walaupun suamiku juga nggak banyak request, tapi aku ya mikirin kita tuh sebagai tim, as a unit gitu. Nah tadi kan sempat diobrolin soal aku beda kalau di tempat syuting dan secara pribadi dengan suami. Bedanya apa, Beb? Beda suasananya. Oh, beda suasananya. Beda suasananya. Okay. Kalau misalkan lagi di rumah gitu kan santai, nggak make up, nggak all glam, nggak ada, ya santai aja. Sedangkan kalau misalkan lagi kerja itu kan kehidupan profesional yang dia nggak lihat di awal-awal kita kenalan gitu. Apalagi dia di Malaysia kan, dia nggak tahu Pevita tuh kayak gimana sih di Indo gitu. Karena orang juga kayaknya pada gak tahu kan, karena kan kabar kamu nikah itu kan bikin orang semua, hah nikah? Kemudian dengan orang Malaysia, pengusaha itu kan berarti emang gak ada yang tahu kan dari orang-orang publik lah di sana. Nggak ada yang tahu. Nggak ada kan? Nggak ada. Mereka taunya seolah-olah kamu pernah tiba-tiba menikah aja kan dengan dia kan? Sebelumnya nggak ada kabar bahwa pacaran dengan dia dan lain sebagainya. Nggak ada. Aku juga di social media aku nggak ada publish sebelum nikah. Bahkan podcast aja dirimu jarang banget. Jarang. Ya? Nggak pernah malah kayaknya. Iya, jarang banget. Kecuali buat promo film. Oke. Kalau selain itu jarang banget untuk podcast. Jarang, iya. Dirimu memang tipikal yang sebagai artis ya udah profesional aja. Tidak mau orang tahu tentang hal-hal di luar profesionalmu sebagai artis. Kayaknya aku cukup protektif aja ya sama kehidupan personal aku, apalagi hal-hal orang-orang yang sangat precious di hidup aku. Jadi
semakin banyak orang yang ikut campur, Iya. bisa bikin beberapa hal jadi semakin complicated. Dan aku juga pengen orang-orang tahu aku karena hasil karyaku, kerja keras aku, dan buat aku kayaknya lebih nyaman personal life. Mungkin sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi nggak, beberapa hal aku lebih prefer untuk keep it personal karena it's just too precious buat aku, jadi pengen aku jaga terus. Iya. Pada prinsipnya sih sama, karena kadang mungkin ketika kita share itu, kemudian banyak orang memberikan komentar, mungkin dari ribuan komentar kita bisa anggap ya udahlah. Tapi kadang ada satu komentar yang secara emosional kena ke kita dan akhirnya bisa mempengaruhi sih. Dan pasti bahwa ada mungkin sedikit yang dibagikan yang itu misalnya ada kaitannya dengan karya kita, atau bisa menginspirasi orang lain, misalnya tentang gaya hidup sehat kita, atau kalau Pevita misalnya ininya perawatan tubuhnya, perawatan kecantikannya, bisa jadi itu kan tentu orang ingin tahu dan akhirnya bisa menginspirasi orang di luar sana. Tadi kan Habib mention mungkin ada komen dari berapa banyak komen, ada satu orang yang komen negatif gitu kan. Nah, kalau cowok kan enak, dia hormonnya setiap hari kan regulasi baru. Jadi selama 24 jam itu ganti dari awal lagi, dari 0 sampai maksimal, dan setiap hari itu sama gitu. Sedangkan kalau kita perempuan kan hormon kita tuh 28 hari. Itu jadi kita lebih roller coaster, dan kadang buat aku lumayan punya kulit yang cukup tebel lah, apalagi aku udah ngejalanin acting kurang lebih 21 tahun dan udah ketemu berbagai macam situasi juga, dan ya aku udah lumayan tebel lah sama komen-komen orang. Tapi kalau lagi PMS terus ada komen-komen ini kayak aku tuh juga manusia loh. Kadang ada momen-momen kayak gitu, jadi kadang aku nggak mau kasih bahan untuk orang lain aja, apalagi dengan profesi aku itu tuh gampang banget untuk orang bikin naratif sendiri. Jadi aku mencegah aja, dan lebih pengen orang-orang tahu karir aku, karya aku, gitu. Iya, aku juga gitu. Istri aku gak ada orang tahu. Bahkan beberapa kali orang nge-share, aku tegur tuh secara pribadi untuk di take down. Sebagian orang atau bahkan banyak orang menduganya itu pertimbangannya religius. Karena istrinya Habib. Padahal tidak hanya itu, bahkan utamanya adalah pertimbangannya sekuler. Karena aku tahu bahwa istriku bukan orang ekstrovert, bukan orang yang memang harus hadir di publik, sehingga kadang karena kalau orang tidak terbiasa atau tidak secara mental ada di sana, itu nggak bisa ngehandle tuh komentar orang, kemudian pandangan orang. Kayak ini deh, kita kalau udah terbiasa atau secara mental di sana, diliatin orang biasa kita. Kita bisa tetap berada di mental yang stabil dan melakukan sesuatu seolah-olah tidak ada apa-apa walaupun diliatin orang. Kayak lagi podcast ini aja nih. Kita di balik kamera banyak orang, tapi kita bisa santai kayak ngobrol berdua aja. Tapi kalau orang yang secara mental tidak di sana dan tidak terbiasa, itu diliatin satu orang aja kayak jadi kagok kan, mau ngapa-ngapain kan. Iya benar. Itu dialamin juga sama suami aku sih, karena suamiku kan introvert, nggak main social media. Bahkan nggak main social media. Dia ada satu akun Instagram, tapi pas yang hampir nggak, yang jarang banget, dia nggak pernah upload. Terus yang pas biasanya nikah, foto profilnya pantai doang tuh biasanya, atau gunung tuh. Bener. Dan pas nikah tiba-tiba orang nemu aja Instagramnya. Terus dia dapat Bahrain request. aja ketahuan sama orang Indonesia. Wasit Bahrain yang waktu itu dianggap curang, itu dicari akunnya sampai ketahuan sama hebat orang ya Indonesia. netizen ya. Tuh. Orang-orang kriminal aja yang polisi belum nemuin, netizen bisa temuin kok. Mereka udah kayak hacker. Keren. Iya, banyak tuh dokumenter yang ngangkat kayak gitu kan. Nah, Pev, ada yang berubah nggak
setelah menikah dari sesuatu yang sebelum menikah kamu begini, kemudian setelah menikah jadi berubah? Nggak banyak berubah sih, mungkin ya sekarang udah punya keluarga sendiri, yang sekarang keputusan-keputusan hidup tuh ya udah mikirin keluarga, mikirin suami. Tapi overall semua masih santai aja sih. Apalagi karena suami suportif ya. Suportif. Karir kamu. Iya. Tapi ini nggak, pasti orang pengen tahu tentang Pevita setelah menikah kayak seperti emak-emak pada umumnya. Apa tuh? Pakai daster di pagi hari, kemudian masak gitu, kemudian ya mengurus urusan rumah tangga. Lumayan kemarin aku habis bahas sama teman-teman dan teman-teman aku ini udah menikah ya. Mereka tuh bilang kalau misalkan istri udah mulai bersih-bersih rumah, nah itu berarti dia lagi stres tuh. Oh iya. Terus aku bilang, oh gitu. Emang kenapa lo lagi stres? Dia bilang, enggak, gue kemarin habis nyikat toilet. Ternyata karena gue stres. Oh gitu. Terus aku mikir, kemarin aku habis benerin keramik kamar mandi. Itu gue lagi stres kayak. Kalau sampai benerin keramik kamar mandi kayaknya bukan stres, depresi kayaknya. Kayaknya cowok aja gak kira benerin keramik kamar mandi. Maksudnya bukan berarti kayak maksudnya bukan berarti stres tuh harus negatif ya, kayak lagi overwhelmed sama banyak pikiran. Terus teman aku cerita, dia bilang, iya kemarin dia lagi banyak pikiran keluarga, dia mulai nyikat kamar mandi. Temanku ada, iya gue juga lagi banyak pikiran, tiba-tiba beres-beres rumah, dia bilang. Aku bilang, iya gue juga kemarin gue juga kemarin lagi ada banyak pikiran, terus gue benerin list kamar mandi sih, nat kamar mandi. Jadi mungkin itu udah masuk kali ya. Betul. Udah masuk ke stereotip ibu-ibu ya. Ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Kalau bapak-bapak biasanya benerin antena. Iya benar. Ini sih kayak stres, emosi itu kan di Indonesia itu udah konotasinya negatif. Kayak kita ngomongin emosi itu kan sebenarnya kata yang netral kan. Bisa senang, bisa marah, berbagai rasa itu ya disebutnya emosi. Tapi kalau kita kan nyebutnya emosi itu seolah-olah identik dengan marah. Begitu juga stres itu seolah-olah identik dengan terpukul secara kejiwaan. Padahal ya maksudnya stres itu mungkin setara dengan kata ribet aja. Iya, overwhelm gitu kan. Dan itu rilisnya beda-beda kan. Kalau misalnya, kalau istriku rilisnya itu dengan makan pedes. Makanya semoga podcast ini ditonton oleh dia. Rilisnya bersih-bersih aja. Karena kan macam-macam kan. Ada orang yang ngemil kan. Rilis stresnya itu dengan ngemil. Ada yang nonton film. Ada yang bersih-bersih. Emang sih bersih-bersih. Terapeutik sih bersih-bersih. Bersih-bersih atau ngebenerin sesuatu. Bahkan ada yang rilisnya dandan. Iya, ada. Ada orang yang justru ketika dia stres dia dandan gitu, bersih-bersih dirinya. Nah, ngobrolin soal itu tadi, mungkin ada sesuatu yang kita bagikan tentang kepribadian kita, tentang aspek pribadi kita. Nggak lagi kita jadikan privasi karena itu mungkin akan menjadi amal baik bagi diri kita karena menjadi inspirasi bagi orang lain. Salah satunya kalau Pevita udah pasti kecantikan kan. Podcast ini aja judulnya beauty gitu. Nah, ada ini nggak, Pev, sesuatu yang bisa dibagikan ke orang-orang di luar sana? Bagaimana menjaga kecantikan? Kalau misalkan kita ngomongin kecantikan tuh nggak semuanya harus yang kelihatan eksternalnya ya, tapi kalau kita ngomongin kecantikan, outer beauty, inner beauty juga nggak kalah pentingnya. Jadi menurut aku penting juga buat kita mikirin kecantikan dari dalam, ngejaga diri kita dari dalam. Kecantikan dari dalam tuh apa aja sih? Bisa dari olahraga, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bernutrisi, minum air putih yang cukup.
ngejaga pikiran, Iya, emosi. emosi, spiritualitas, kasih bekal diri kita secara jasmani, rohani. Jadi menjaga outer beauty kita, inner beauty kita, dan juga ya finding the balance juga gitu. Nah, kalau oke, nanti aku mau ngobrolin soal itu. Tapi kalau di luar ngejaganya ya dengan apa? Kalau yang Pevita lakukan? Nah, pas banget kita udah ada di sini di Zep Premier. Biasanya aku kesini dan kebetulan sekarang lagi ada promo tahunan cantik saat Lebaran, di mana isinya ada 38 bundling kombinasi treatment. Oke, 38 bundling kompilasi treatment. Yes. Nah, dari 38 tuh yang biasanya sering kamu pilih apa, Pev? Atau yang paling kamu sukai deh? Paket kesukaan aku itu biasanya Yellow Laser, Q-Switch, Diamond Peel, sama IPL. Oke. Tahu nggak itu apa? Rooming sih ya. Rooming. Mungkin istri saya yang tahu itu ya. Iya, dan kebetulan sekarang nih lagi ada diskon 60% buat kita glowing inside out pas lagi hari Lebaran. Oke, jadi untuk mendorong dan memfasilitasi khususnya teman-teman muslimah agar cantik saat Lebaran. Dan sebenarnya di Zep ini ada buat tampan saat Lebaran karena ada menologi nih di samping Zep Premier tempat kita syuting. Jadi yang cowok juga bisa. Juga bisa. Aku tahu menologi pertama kali karena istriku waktu itu. Istriku ke Zep dan ya ini kan suami-suami ketika nganter istrinya perawatan itu kan kayak bego banget kan. Kayak saya tidak mengerti semua ini gitu kan. Nggak tahu harus melakukan apa. Akhirnya ternyata ada ketemu menologi, akhirnya biasanya aku di menologi, istriku di Zep. Jadi bisa barengan tuh, tetap quality time ya bareng-bareng. Iya, itu kita nyebutnya Zep Date. Zep Date. Berarti aku harus ngajakin suamiku juga tuh nanti biar bisa glowing bareng-bareng kan. Bareng-bareng. Sebetulnya treatment yang tadi, bundling tadi itu juga rangkaian treatment yang aku lakuin sebelum pernikahan aku kemarin. Oke, sehingga akhirnya fotonya viral karena glowingnya. Dan glowingnya emang beneran sih, bukan Pevita doang, tapi suaminya juga waktu itu. Nah, dia pasti malu banget disebut gitu. Iya. Nah itu yang kadang kalau di Islam ya, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu tuh jangan sok tahu, tanya ke ahlinya. Itu yang aku beberapa kali kan akhirnya ke Zep sama Onat waktu itu. Sama Onat? Iya, sama menologi. Iya, ke menologi. Jadi cukur, kemudian apa ya masa sampai disebutnya perawatan, iya kali ya, perawatan lah, gitu. Dan akhirnya banyak hal-hal yang akhirnya membuat aku jadi kenal kepada diriku. Maksudnya secara fisik, secara kulit. Oh ternyata kulit aku tuh begini, begitu. Salah satunya aja lah. Orang tuh biasanya pakai apa buat ngehalangi dari sinar matahari kan, pakai apa? Sunscreen. Itu aja baru tahu aku bahwa ternyata sunscreen itu tidak hanya digunakan saat kita mau keluar rumah untuk melindungi kita dari sinar matahari. Kita kena sinar lampu aja di dalam rumah aja seharusnya udah pakai itu gitu. Komputer, handphone ya. Itu sinar-sinar itu juga bisa berdampak ke kulit kita. Iya. Itu. Jadi aku sesederhana itu aja baru tahu ketika di menologi waktu itu. Tapi Habib mau nanya deh, kalau misalkan di Islam menjaga diri sendiri tuh gimana sih? Ada aturannya nggak? Iya, jadi kalau dalam Islam, bahkan prinsip dasarnya dikatakan dalam hadis qudsi itu, Allah berfirman, Allahul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai segala sesuatu yang indah. Jadi pertama, ketika kita menjaga keindahan diri kita, baik itu keindahan fisik melalui perawatan, melalui olahraga, maupun keindahan emosional dan keindahan spiritual terlebih, itu berarti kita berakhlak sesuai dengan akhlak Tuhan. Memberikan sesuatu dan melakukan sesuatu yang disukai oleh Tuhan, yaitu keindahan. Kemudian yang kedua, soal amanah.
merawat tubuh, merawat pikiran, merawat hati, itu ya berarti kita menjaga amanah yang diberikan Tuhan kepada kita, berupa tubuh, berupa hati dan pikiran. Dan yang ketiga adalah bentuk syukur sih. Mensyukuri nikmat kecantikan, ketampanan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan merawat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu. Di Islam itu bahkan kalau dalam Al-Quran di ayat keempat dari surat Al-Muddatsir itu ditekankan pentingnya menjaga kebersihan bahkan pakaian sekalipun, yang kemudian tujuannya adalah tadi bentuk syukur kepada Tuhan atas karunia yang Dia berikan kepada kita. Dan jangan sampai tujuannya dua, tapi pertama adalah menutupi keburukan kita. Jadi menutupi keburukan emosional kita, kemudian akhlak kita, attitude kita dengan penampilan yang elegan. Atau yang kedua adalah untuk kemudian mengumbar nafsu kita, sehingga kemudian itu membuat orang lain tergoda dan lain sebagainya. Intinya sih makanya dia harus diimbangi bukan hanya kecantikan luar, tapi kecantikan dalam, kecantikan hati dan pikiran, agar kemudian kecantikan itu justru membuat kita jadi terhormat. Sehingga sebagai laki-laki dan perempuan kita dilihat itu dengan karyanya, bukan utamanya karena fisiknya. Fisik itu hanya agar membuat orang hormat kepada kita, kemudian bersikap baik kepada kita. Kira-kira begitu sih. Nah, soal akhirnya tadi disebut kecantikan itu juga soal dalam, bukan hanya soal luar. Nah, soal dalam itu kan salah satunya adalah emosi, dan yang kedua adalah spirituality. Dua hal itu. Menjaga emosinya gimana? Kayaknya dari tadi ngobrol wise sekali, santai sekali gitu. Pertama ketemu juga santai ketika belum podcast tadi. Ada sesuatu yang khusus nggak? Atau ada sesuatu yang dikendalikan dulu, secara pikiran? Dulu aku nggak sesantai ini sih. Dulu tuh aku lumayan anxious, suka panik, dan gampang reaktif sama sebuah situasi yang akhirnya aku nggak jadi tenang gitu selama ngejalanin masalah tersebut gitu. Malah masalah yang kecil bisa jadi lebih besar. Tapi aku punya mindset yang ngebantu aku itu, kalau misalkan nggak ada daun yang jatuh tanpa izin Tuhan, nggak ada daun yang jatuh tanpa izin Allah, berarti masalah atau situasi apapun yang terjadi, ya itu emang harus terjadi buat aku belajar dan berkembang as a person gitu. Jadi sejak aku punya mindset itu, sesimpel misalkan aku lagi nyetir, terus habis itu macet, terus ada motor, terus ada, tahu kan kalau kita nyetir di Jakarta chaos gitu. Nah, dulu mungkin aku gampang ke-trigger, gampang jadi kayak keluar kata-kata kasar, atau misalkan kayak ngedumel yang tiba-tiba aku di bawah alam sadar aku tuh, itu tuh berdampak jadi panjang beberapa jam ke depan gitu, jadi bad vibes. Nah, terus dengan mindset yang sekarang, aku jadinya lebih, ya udah, berarti emang harus terjadi aja. Jadi nggak terlalu ambil pusing sama hal-hal yang di luar kontrol aku. Dan aku juga punya mindset, oke, kalau ada situasi yang aku nggak suka, ini bisa aku ubah atau enggak. Kalau misalkan aku ubah, aku akan coba ubah. Kalau misalkan emang nggak bisa aku ubah, ya udah biarin aja yang atas yang ngatur, karena kan nggak bisa semuanya bener-bener sesuai maunya kita atau kita yang ngatur kan. Jadi harus ada keikhlasan dan kelegowoan aja ngejalanin segala sesuatu. Sebenarnya kan kalau dalam filsafat ada yang disebut dengan stoikisme tuh.
handle lah apa yang bisa kita handle, dan nggak usah berupaya menghandle atau sekedar memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita handle. Ya udah, biarkan dia berjalan. Iya, soalnya kadang-kadang juga masalah begitu kita diemin, tahu-taunya ada aja cara selesainya sendiri kan. Iya. Jadi itu juga ngebantu aku ngerasa lebih semacam kayak menutrisi jiwaku dari dalam gitu. Jadi lebih santai, jadi lebih good vibes, lebih ikhlas, lebih nggak stres. Iya Kak, kan apalagi ketika kita bilang, wah ya udahlah, emang Tuhan pengennya begitu, takdirnya begitu, kita sudah berusaha handle tapi nggak bisa. Itu kan yang disebut takwa, artinya kita betul-betul menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan akhirnya kata Tuhan kalau dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan kasih solusi dengan cara yang tidak terduga-duga. Kamu mengira menyelesaikan ini dengan begini, ternyata justru selesai dengan begitu yang di luar dugaan kita. Dan bahkan kita effortless tuh, nggak banyak effort atau bahkan nggak melakukan apa-apa, tapi semuanya selesai. Benar. Aku ada juga kepercayaan aku, manusia berencana, Tuhan ketawa. Jadi, biasanya Tuhan yang menentukan kan? Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ini manusia berencana, Tuhan ketawa. Jadi kadang ada satu momen di hidup aku ngerasa pengen, aku tuh misalkan contoh, aku pengen bunga mawar gitu. Aku harus dapetin bunga mawar, ini tuh harus jadi punya aku gitu. Terus Tuhan ya udah ketawa aja, karena ternyata Tuhan udah nyiapin bunga mawar sama bunga melati sama bunga matahari yang ternyata tuh lebih indah dari apa yang kita mau, malah sesuatu yang lebih kita butuhkan. Dan mindset itu juga banyak ngebantu aku sih setiap menghadapi momen-momen challenging di dalam hidup. Dan itu kan sebenarnya kalau dalam Islam inti dari sholat tuh itu. Bagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya ummati lillahi rabbil alamin. Bagaimana menyerahkan segalanya, hidup mati kita kepada Tuhan. Karena tadi yang Pevita bilang kan, kalau di Quran dibilangnya asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi yang kamu sukai itu buruk bagi kamu. Dan Tuhan udah atur semuanya agar semuanya baik-baik aja. Kalau aku punya mantra tuh begini, Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ini ada kemudahan. Aku tuh biasanya kayak ini nih ya, Ramadan, kan jadwal penuh banget. Itu kalau dilihat dan dipikirin, stres kita. Tapi kalau dijalanin dengan mindset bahwa ini akan segera selesai, aku sih biasanya jadi baik-baik aja. Kalau nikmat, aku punya pikiran bahwa ini akan segera selesai loh. Maka nikmati yang ada dan jangan sombong. Kalau sesuatu yang negatif, ini akan selesai. Maka jalani aja dan jangan putus asa. Jadi bahwa ini akan selesai loh. Bahkan aku suka ketika menghadapi tantangan, itu sebelum menghadapi aku suka foto tuh. Nanti setelah selesai tantangannya aku lihat, gila nih. Pada saat itu nih lagi deg-degan banget nih gue nih. Lagi. Jadi itu jadi akhirnya jadi hiburan tambahan aja sih. Tapi Habib, aku mau nanya deh, ini kan mau puasa jadwal banyak, pernah ngerasa overwhelming nggak? Pernah ngerasa capek nggak? Karena kan pasti Habib ketemu banyak orang, ngasih energi, ketemu berbagai macam orang juga dengan berbagai macam energi, mungkin dengan cerita-cerita mereka yang mungkin ada yang draining juga, yang bikin yang energinya tuh kayak narik ke bawah gitu. Pernah ngerasa? Kalau aku sih karena kebetulan aku ekstrovert, jadi ketemu orang itu justru nyerap energi. Bahkan aku pernah di satu momen, aku naik gunung di Malang, Jawa Timur, terus sakit di atas gunung. Dan ketika turun dalam keadaan sakit banget, malam-malam dan besok paginya itu harus ngisi acara 1 jam berdiri dan ngomong terus. Ngasih motivasi waktu itu. Dan akhirnya ya udah besok aku jalani. Aku cuma minum obat dan vitamin secukupnya. Setelah itu aku jalani. Itu pas mau naik ke panggung udah kayak orang mau pingsan.
Tapi pas naik Pas ke di panggung. perform 1 jam malah Iya. justru dan setelah selesai sakit lagi tapi. Jadi justru menyerap Iya. energi dari orang, apalagi karena yang dilakukan adalah dakwah ya. Jadi aku ya betul-betul happy aja. Apalagi karena dakwah ini sesuatu yang memang dari kecil menjadi cita-citaku dan cita-cita ayahku. Jadi ayahku tuh dari kecil selalu bilang bahwa artis-artis itu, mereka itu orang-orang baik. Cuman kadang sebagian mereka tidak mendengar kebaikan dari mulut yang baik. Sehingga mereka menganggap itu bukan kebaikan. Karena kan kebaikan kalau muncul dari mulut yang tidak baik akan terdengar sumbang kan. Nggak enak, fals lah. Jadi kamu harus tuh suatu hari duduk dengan mereka untuk menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Karena bahkan di Quran disebut Rasul aja ditugaskan dengan bahasa kaumnya. Artinya dengan bahasa yang ya ringan-ringan Yang ringan, aja. yang semua orang bisa paham gitu Betul. Kadang kan sesuatu itu ditolak oleh orang karena penyajiannya aja yang beda kan. Kayak ini deh. Aku tuh pernah di Bali. Itu disajiin sarapan pagi. Itu telur biasa, telur rebus gitu. Cuman karena itu di hotel dan villa yang oke, itu jadi telurnya udah dia bentuk putih, telurnya udah gak lagi bulat, kotak, kemudian jadi kayak kue gitu. Kuningnya dipisah dulu sama dia, kemudian diolah jadi kayak kue. Aku ketika ngeliat, apa ini? Gue gak makan lah, gue takut lah. Padahal suka telur gitu, tapi karena gak tahu, karena penyajiannya beda, akhirnya kita langsung nolak duluan. Langsung nolak. Kadang metode konteks itu lebih dibutuhkan dari teks, dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau soal spirituality, Pev, tadi kan emosi udah. Nah, kalau spirituality, ngejaganya gimana, Pev? Ngejaganya, aku bisa bilang itu masih never ending journey ya, sampai sekarang, dan terus belajar dan terus belajar memahami ilmu-ilmunya. Dan juga dulu kan aku itu sekolah di sekolah Islam kan sebetulnya. Oh iya? Aku Itu sekolah pas apa? Islam, Pas SD, TK, SMP? SD, SMP. TK, SD, SMP sekolah Iya, Islam? sekolah Islam. Di Jadi mana, Bev? di Al-Azhar. Oh, di Jakarta sini. Iya. Oke. Nah, Berarti jadi, pas dapat peran di film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu seneng banget karena Al-Azhar itu kan yang mendirikan Buya Hamka. Buya Hamka. Iya. Oke, jadi TK, SD, SMP. TK, SD, SMP. Al-Azhar. Iya, Al-Azhar. Dan dulu kan di Al-Azhar kita belajar banyak surat-surat, kita banyak menghafal. Dan kita setiap memulai hari sebelum mulai sekolah juga kita ada baca Al-Quran dulu, doa dan lain-lain. Cuma sayangnya tuh ada banyak pelajaran yang aku juga udah mulai lupa, dan banyak surat-surat tuh yang aku nggak paham betul artinya. Oke. Nah, jadi itu juga ini salah satu goals aku sih di puasa tahun ini. Mudah-mudahan aku bisa lebih memahami arti-artinya dan juga ngasih makan spiritual aku juga lah. Gitu, supaya bisa lebih paham. Karena aku yakin bahwa di hidup ini tuh, di balik setiap pencapaian kita tuh pasti ada makna yang lebih besar lagi. Betul. Gitu. Dan rasa pembelajaran, rasa penasaran ingin belajar terus, dan itu salah satu journey yang nggak akan habis-habis. Iya. Pasti di dalam journey itu adalah sedikit ngambil salah jalan, bukannya lurus, ada sedikit putar balik, tapi ya itu salah satu bagiannya sih. Iya, kan memang salah itu menjadi DNA-nya manusia. Setiap manusia itu pasti pernah salah kecuali Nabi Muhammad. Jadi bukan kita nggak boleh salah, tapi seorang yang kemudian larut dalam kesalahannya, apalagi mencoba mencari legitimasi atas kesalahannya, itulah yang the real kesalahan. Tapi seorang yang salah kemudian dia bangkit dari kesalahannya, memperbaiki diri, belajar terus, itu adalah satu keindahan. Dan
pas banget kalau Ramadan dijadikan momentum untuk lebih dekat kepada Al-Quran, karena salah satu sifat Ramadan atau sebutan untuk Ramadan itu kan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, baik secara utuh ke hati Nabi Muhammad dan ke langit, itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, utuh, maupun secara bertahap di malam Nuzulul Quran, malam 17 Ramadan, itu secara bertahap. Jadi Ramadan ini adalah momentum diturunkannya Al-Quran secara bertahap maupun secara utuh. Jadi emang aku selalu bilang Ramadan seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, baik itu membacanya, memahaminya, mengajarkannya maupun mengamalkannya kepada diri sendiri dan orang lain. Terima kasih Evita ya. Thank you Habib, Iya. aku belajar banyak juga. Aku juga belajar banyak hal lah di obrolan ini, dan apalagi karena ini kita ngobrol-ngobrolnya di ZEP Premier, jadi ZEP ini untuk Lebaran teman-teman di luar sana itu menyediakan berbagai paket untuk bisa cantik dan tampan saat Lebaran. Jadi dan itu memang ajaran juga dalam Islam, bahwa kata Nabi Muhammad ketika Lebaran maka jadilah pribadi yang terbaik secara tampilan. Gak apa-apa gak baju baru, gak apa-apa gak pakaian baru, gak apa-apa gak segala sesuatu yang baru, tapi yang terbaik. Termasuk juga tentu penampilan fisik kita, bagaimana yang terbaik, performa teroke yang bisa kita maksimalkan. Dan ZEP udah nyediakan paket tampan dan cantik saat Lebaran buat teman-teman di luar sana. Jadi bisa dinikmati oleh teman-teman di luar sana. Terima kasih, Jadi bisa glowing inside and out ya. Betul. Iya. Kalau insight-nya sih seharusnya sudah oke ya, karena Iya. udah semakin belajar saat Ramadan kan, semakin beribadah saat Ramadan, kemudian saat Ramadan juga intinya kita iya. membersihkan bagian dalam diri kita kan, dengan ibadah, dengan taubat dan lain sebagainya. Maka saat Lebaran momentum kita untuk juga membersihkan fisik kita lah. Iya. Terima kasih Evita Terima waktunya. kasih, Habib. Dan semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Menjadi qurratu a'yun, kata Al-Quran, buah hati bagi kedua orang tuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.